Selamat pagi teman-temanku, kawan-kawanku semua. Perjalanan pagi ini sungguh menyenangkan sekali, apalagi tujuannya adalah bukan untuk menghabiskan waktu, tetapi untuk memberitakan suatu kebaikan kepada semua. Tujuan kita keliling-keliling ini di pagi hari atau dini hari bukan untuk mencari suatu suaka atau mencari suatu prihatin dari kawan-kawan semua. Ini sebagai tugas kita untuk mengabarkan sebuah kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan, untuk berkontribusi. Karena apabila kita tidak memiliki apa-apa, minimal kita menyampaikan kebaikan itu sebagai jalan untuk kebaikan diri kita dan sebagai jalan kita bersama. Akan tetapi pada saat ini saya tetap di posisi netral. Dalam kesempatan kali ini, apapun yang saya posting di channel saya itu semuanya berpengaruh dengan keyakinan siapa saja, bukan keyakinan sepihak. Dan apapun yang saya sampaikan ke channel saya sebelumnya sampai hari ini sudah saya wujudkan sebagai partisipasi saya agar kawan-kawan sekalian mengetahui betapa pentingnya kebaikan. Saya akan berbagi, bekerja sama dengan para pendakwah, para mu'alaf, bahkan para pendeta, bukan hanya dengan satu keyakinan saja yang saya bahas di channel ini, tetapi semua agama kita apabila kita di pihak mereka. Saya bukan mengklaim, saya tidak ingin dalam melakukan kebaikan hanya sepihak, hanya kepada sesama keyakinan atau sesama suku maupun sesama daerah, tidak demikian. Tetapi segala sesuatu kebaikan yang ingin kita lakukan, segala sesuatu yang ingin kita kontribusikan, itu adalah suatu hal yang baik apabila itu kepada semua orang atau kepada semua umat. Tidak hanya dengan saya, tidak hanya dengan Anda, tidak hanya dengan kamu, tetapi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini aku akan menunjukkan dan mewujudkan impian para pendahulu kita untuk membersamai teman-teman, untuk kerjasama dengan teman-teman, untuk belajar bersama teman-teman, dan untuk menuntut ilmu bersama teman-teman. Oleh karena itu, di dalam dunia ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada wujud kebaikan itu tanpa kita ada ikhtiar untuk melakukannya. Dalam kesempatan kali ini, sudah saya sampaikan bahwa kerjasama ini bukan hanya sepihak, dan dalam channel ini saya tidak menunjukkan apa keyakinan saya yang sesungguhnya, dan ada di suatu saat nanti aku menunjukkannya kepada teman-teman semua. Tetapi yakinkan saya bahwa keyakinan
Anda itu yang engkau ajak kepada saya benar-benar sungguh-sungguh ada dan benar-benar sungguh-sungguh itu diyakinkan sebagai jalan kehidupan bagi dunia ini maupun di akhirat kelak. Saya meyakini teman-teman semua, tetap saya memberikan komentar apabila hal itu tidak sesuai dengan ajarannya. Karena semua ajaran ini ada kebaikannya dan banyak kebaikan yang kita cari di dalamnya. Tetapi manakala kita berpikir yang tidak sesuai dengan koridornya atau sesuai jalan keyakinan itu, atau kita mengikuti keyakinan itu dengan tidak benar, maka kita dipihak ini. Maka kita dipihak siapa dan bagaimana kita menyikapi semuanya. Apabila di pandangan kita itu salah, tidak kita yakin dan bahkan kita mengklaim bahwa itu tidak benar, bagaimana dengan kita sekarang, bagaimana kehidupan sekarang? Maka di perjalanan kami di setiap perjalanan yang kami tempuh itu adalah jalan kalian juga, jalan saya adalah jalan saya. Dan saya tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan komentar bagi siapa saja yang berkeyakinan ini, yang beriman ini, apakah mereka benar-benar memiliki keyakinan atau hanya berpura-pura berkeyakinan, atau hanya sebagai keyakinan itu hanya sebagai identitas. Saya akan tetapi akan saya bongkar di channel ini bagaimana orang-orang memahami sebuah keyakinannya yang dia pilih dan sesuai yang saya pelajari. Tidak akan saya sampaikan yang tidak saya pelajari. Saya tidak akan mencela, akan bertujuan mencela atau bertujuan untuk memberontak atau membuat sebuah kegaduhan. Tidak, tetapi sesuai fakta. Banyak fakta-fakta nanti di channel ini yang akan saya ungkap bagi yang mu'alaf, dia murtadiyah maupun dia orang yang beriman atau hanya biasa-biasa saja. Tetapi kita lemah naik di channel ini nanti, siapapun Anda, siapapun yang ingin bersama saya, tetap saya kontrol, tetap saya awasi, tetap saya bersama kalian untuk melindungi privasi setiap orang yang saya temui dan setiap orang yang saya upload di channel ini. Semoga nanti bermanfaat teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kesetiaannya, terima kasih atas kontribusinya telah menonton, telah share atau telah mengomentari saja. Berkomentar silakan saja, siapapun yang berkomentar, saya yang mau berkomentar, tapi berkomentar yang sebagiannya yang baik. Tapi apabila ada yang memberikan saran, silakan teman-teman memberikan argumentasi atau opinion bersama saya untuk berjalan setiap paginya kemanapun saya berada. Akan bersama saya dan akan sama-sama kita menonton, sama-sama kita menuntut atau memberikan jalan kepada atau yang dalam artinya kita membuka jalan bagi teman-teman agar tetap setia dalam perjalanan hidupnya, karena kita terlena, bahkan kita sering mengalami kekacauan, banyak hal yang bikin pemikiran kita terganggu, bukan hanya dari dalam, bukan hanya dari eksternalnya, bahkan di internalnya juga, memikirkan kehidupan ini sangat tragis menurut kita. Dengan menyikapi semua kalau kita menyikapi dengan keegoisan, kalau kita menyikapi semua ini dengan ketidakadilan, atau menyikapi dengan ego, atau apabila kita menyikapi semua kehidupan ini dengan hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita pelajari atau dengan keyakinan kita yang telah kita pilih,
Bahkan sesuatu mungkin itu aja teman-temanku. Apabila ada yang berkomentar silakan, dan apabila ada yang memberi saran, memberikan kritik, tanggapan apapun itu, saya selalu terima dengan lapang dada. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih siapapun Anda yang bersama di channel ini akan mendukung Anda. Saya tidak menggunakan cara berkomentar buruk, saya tidak juga memudahkan siapa mereka yang berkomentar baik, tetapi sama-sama setara di hadapan saya, siapapun Anda, dan siapapun berarti pro dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Bahkan saya membasmi berbagai keburukan, karena apapun keburukan terhadap saya, terhadap diri saya, apapun yang dilakukan terhadap keburukan, tetap saya terima dengan baik, tanpa ada intimidasi dari saya, tanpa ada laporan, tanpa paham. Tetapi apabila teman-teman ada kata saya yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, silakan kritik saya, silakan berikan saran, dan silakan berikan argumen Anda dengan baik. Akan tetap saya terima Anda, siapapun Anda, saya tidak memilih orang, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun yang dia yakini maupun tidak berkeyakinan pun, apabila bersama saya tetap menjaga persaudaraan ini, karena ada kita di negara yang besar, ada kita di negara yang berbagai suku, dan ada kita di negara yang banyak sekali budayanya. Itu jangan kita hilangkan oleh karena keyakinan, tetapi saya himbau kepada teman-teman jaga, lestarikan semua budaya, lestarikan segalanya. Contohlah yang melestarikan berbagai budaya di negara kita ini jangan dihilangkan, apalagi dihilangkan karena keyakinan, karena pengembangan terhadap keyakinan itu tidak ada pengaruhnya. Semakin tidak ada pengaruhnya, semakin menjaga waktu ibadahnya seperti dia, semakin kita menjaga kebenaran. Jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena, dan jangan lupa menjadi raja-raja. Satu raja di atas raja, itu Tuhan yang meyakinkan. Tidak ada selain itu setara, kecuali dalam kepemimpinannya yang kita amanahkan. Dan setiap pemimpin pasti itu amanah dari rakyatnya. Setiap pemimpin pasti itu adalah keturunan dari rakyatnya, dan itu pilihan rakyatnya, kecuali kalau dia raja, karena dia turun temurun akan dikatakan dia raja, dan tidak menghormati dan tidak menyembah seperti Tuhan yang semua. Akan tetapi kadang dunia ini terbalik dengan hal-hal yang fundamental. Kenapa? Ada yang suka meraja-raja, jadi raja-raja, jadi raja seakan-akan dia menjadi raja, tetapi dia tidak merasa bahwa yang dia lakukan itu seperti itu, tetapi dia merasa dirinya benar. Tapi itu yang kita tidak inginkan, itu tidak kita tiru, dan apalagi kita melakukannya. Tetap kita jaga apapun yang dilakukan setiap orang, apapun yang dia mau, yang dia perbuat setiap dia, itu adalah itu dia. Kita berhak, kita hanya berhak kritik kalau dia terima. Kalau dia tidak terima, tetap kita kritik, tetap kita berkomentar. Agar kalau kita berkomentar kepada orang tidak baik, sama orang lain tidak itu bersama kita berbuat baiklah semua kepada setiap orang. Boleh kamu memilih setiap orang yang kamu pilih jadi sebagai teman, tetapi jangan pecah belah. Apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun budayanya, tradisinya, tetap kita jaga, lestarikan dengan baik. Ayo kita bersama kerjasama dengan hal ini, dan dukung saya di setiap perjalanan saya setiap paginya untuk menyaksikan dakwah-dakwah ini. Saya tidak henti-henti, saya tidak akan berhenti sampai di sini untuk tetap persaudaraan kita tidak hilang. Tetap bersama saya berterima kasih kepada kalian semua. Dalam video ini, terima kasih atas kebaikannya, dan siapapun yang bisa terima kasih dan dengan baik, jujur, tegas, juga seperti yang saya harapkan dari kalian semua. Mungkin itu saja teman-teman, saya terima kasih pada pagi ini.
Semoga hari kalian baik dan hari saya tetap baik juga. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf. Mungkin video ini akan jauh sedikit lebih panjang ketimbang video-video yang saya upload sebelumnya, teman-teman. Jadi di video ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan pertama saya melakukan ibadah umroh setelah menjadi seorang mu'alaf, teman-teman. Jadi ketika saya baru 1 bulan menjadi seorang mu'alaf, itu ada hamba Allah yang hatinya begitu baik menghadiahi saya untuk dapat berangkat umroh, teman-teman. Dan langsung saya iakan, karena siapa yang tidak mau pergi ke rumah Allah. Singkat cerita, saya dan rombongan berangkatlah ke Tanah Suci, teman-teman. Rencananya kami itu di sana 10 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-7, alhamdulillah semua Allah berikan kelancaran ibadah kami, teman-teman. Tapi di hari ke-8, ketika hamba Allah yang baik hati ini memberikan sedikit rizki kepada saya untuk dapat membeli oleh-oleh untuk teman-teman saya di Indonesia, saya berangkatlah, teman-teman, karena diberikan uang untuk beli oleh-oleh. Saya berangkatlah di hari ke-8 itu. Saya berangkat ke tempat oleh-oleh yang kurang lebih 4 km jaraknya dari Baitullah. Saya lupa nama tempat oleh-olehnya, teman-teman. Saya keluar hotel dan berangkat. Namun mulailah Allah memperlihatkan kebesarannya kepada saya, hamba yang banyak dosa ini, teman-teman. Ketika di tengah perjalanan, baru 20 menit saya berjalan, saya menengok ke arah belakang, teman-teman. Menengok ke arah belakang dan takjub, kaget, entah apa yang terjadi. Mata saya tidak bisa lagi melihat Baitullah dan hotel tempat saya menginap, teman-teman. Yang tadinya itu saya masih bisa melihatnya dengan jelas sekali, teman-teman, karena begitu besarnya Baitullah dan hotel tempat saya menginap. Di situ saya merasakan kebingungan, teman-teman. Lalu saya mulai bertanya kepada setiap orang yang lalu lalang berjalan, namun tak satu pun orang yang mau menjawab pertanyaan saya, yang saya bertanya di mana Masjidil Haram dan di mana hotel tempat saya menginap. Entah mereka tidak menjawab karena saya berbahasa Indonesia, atau entah apa, saya tidak tahu, teman-teman. Sampai akhirnya saya bertanya, saya masuk ke salah satu toko permadani, teman-teman, toko sajadah. Kemudian di dalam toko ada seseorang yang menjaga toko. Lalu saya tanya kepada yang menjaga toko, dan kebetulan yang menjaga toko itu adalah langsung pemilik tokonya, teman-teman. Saya bertanya, apakah Bapak tahu di mana Baitullah, Masjidil Haram dan hotel tempat saya menginap? Dan kembali pemilik toko ini tidak mau menjawab pertanyaan saya, teman-teman. Tetapi pemilik toko ini, saya kaget bukan main, tahu bahwasanya saya seorang mu'alaf. Dia bilang kepada saya, "Ahi mu'alaf?" Lalu saya bilang, "Iya, saya mu'alaf." Lalu beliau meminta saya untuk mengambil air wudhu secara tiba-tiba, teman-teman. Dia bilang, "Ambillah air wudhu di belakang toko saya, lalu tunaikanlah sholat 2 rakaat di depan kasir saya." Jadi di depan dia, teman-teman. Lalu saya bilang, "Sholat apa?" "Sholat taubat," kata dia. "Saya sudah melakukannya di Indonesia sebelum saya berangkat," saya bilang. Namun dia bilang lagi kepada saya, "Sudah, Ahi lakukan saja," katanya. Lalu saya ambil air wudhu dan saya lakukan sholat sunat taubat 2 rakaat, teman-teman. Setelah saya atahiyat akhir, salam, kemudian tiba-tiba kepala saya itu merasa pusing, teman-teman. Lalu mata saya itu gelap, seperti orang yang jongkok lama terus berdiri. Tapi itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Tidak berlangsung lama. Kemudian setelah selesai menjalankan sholat taubat, saya kembalikan sejadah itu kepada pemilik toko. Lalu pemilik toko bilang, "Ini buat Ahi, hadiah dari saya." Dan alhamdulillah sejadahnya masih ada sampai sekarang, teman-teman. Pemberian pemilik toko itu. Lalu
Disinilah kebesaran Allah mulai Allah tampakkan kepada saya, teman-teman. Ketika saya keluar toko itu, kemudian saya menghadap ke kanan, alhamdulillah teman-teman, saya dapat melihat Baitullah lagi dan hotel tempat saya menginap. Akhirnya saya urungkan untuk saya membeli oleh-oleh, teman-teman, karena saya sudah bingung dengan apa yang terjadi kepada diri saya saat itu. Lalu saya lari ke arah hotel tempat saya menginap. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya bertemu dengan Ustadz pembimbing umroh saya dengan hamba Allah ini, teman-teman. Lalu saya dipeluk, kemudian mereka bertanya saya dari mana. Lalu saya bilang saya tidak dari mana-mana, namun saya dari tadi itu tidak bisa melihat Baitullah dan hotel tempat kita menginap, saya bilang. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ustadz pembimbing umroh saya dan hamba Allah yang memberangkatkan saya umroh ini bilang kepada saya bahwasanya saya sudah hilang 3 hari lamanya, teman-teman. Saya sudah hilang 3 hari lamanya. Bahkan saya sudah dilaporkan ke kepolisian Saudi Arabia atas kehilangan saya. Bahkan rombongan umroh saya sudah pulang ke Indonesia karena kami hanya 10 hari, teman-teman. Dan saya hilang 3 hari. Jadi mereka sudah pulang ke Indonesia. Tambah bingung dan tambah kaget dengan apa yang terjadi dengan saya, teman-teman. Lalu saya mencoba buka tanggalan, ternyata benar. Hari sudah berganti, teman-teman. Yang bikin saya bingung adalah saat itu, jika saya hilang 3 hari, di dalam 3 hari itu, saya tidak pernah merasakan yang namanya pergantian malam ke siang. Saya tidak makan dan saya tidak minum. Bahkan, seingat saya, mungkin saya hanya berjalan dari keluar hotel sampai saya bertemu Ustadz pembimbing saya dengan hamba Allah ini, mungkin hanya tidak lebih dari 40 menit, teman-teman. Tapi pada faktanya, saya memang telah hilang 3 hari lamanya. Akhirnya, saya dan Ustadz pembimbing saya serta hamba Allah ini mengunjungi kepolisian untuk mencabut laporan karena saya telah ketemu, teman-teman. Bahkan sampai Indonesia, saya belum bisa menelaah tentang apa yang terjadi dengan saya saat itu. Bahkan saya ambil kesimpulan, inna dinna indallahil Islam, bahwasannya hanya Islamlah agama yang benar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sebenar-benarnya Tuhan. Semoga apa yang saya alami bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua agar kita terus dapat bertakwa kepada Allah, teman-teman. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.